menjaga kebersihan. Bisa dipahami dan disepakati? Bisa. Oke. Ibu mau tanya, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Hak dan kewajiban di rumah. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajibanku di Sekolah. Sebelum memasuki materi, kita menyanyi terlebih dahulu. Anak-anak bisa berdiri. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu adalah melalui media papan hawa atau papan hak dan kewajiban, kalian nanti dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban kalian ketika di sekolah. Di sini ibu memiliki sebuah cerita pendek. Maaf ya, sebentar. Kalau seperti ini bisa terbaca tidak? Bisa. Ibu bacakan, nanti kalian menjawab ya. Pagi itu, Bu Susi mengajarkan tentang hak dan kewajiban peserta didik di sekolah. Bu Susi meminta peserta didik menyebutkan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika ingin mendapatkan hak, maka laksanakanlah kewajibanmu dengan baik. Kalau kalian tidak mengerjakan PR, maka hak atau kewajiban yang belum kalian penuhi. Ada yang mau menjawab? Jika kalian tidak mengerjakan PR, itu hak atau kewajiban kalian yang belum dipenuhi. Iya, nggak mau. Kewajiban, Bu, belum dipenuhi. Kenapa? Karena kan kita wajib mengerjakan PR. Iya, benar. Karena PR itu termasuklah tanggung jawab kalian sebagai siswa atau murid ya. Jadi wajib untuk dikerjakan. Sebelum lanjut ke materi, Ibu memiliki papan hak dan kewajiban. Di sini Ibu meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan, menempelkan gambar yang sudah ada di kotak ini. Nanti ditempelkan menggunakan pin dengan hati-hati karena ini tajam. Ada yang mau maju? Ya, berarti yang maju Mas Alfian sama Mas Maksi. Bisa ke depan. Jangan kembali ke tempat duduk dulu. Di sini kita bahas ya. Ya Bu. Yang masukin hak siapa? Saya Bu. Mas Maksi memasukkan hak yaitu mendapatkan kasih sayang dari guru. Alasannya apa? Karena ini Bu, kan mendapatkan berarti kita sudah melakukan kewajiban Bu. Benar. Jadi kalau kalian mau mendapatkan hak, kalian tuh harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Terus kenapa Mas Alfian memasukkan kewajiban
belajar dengan tertib? Karena ini kita belajar untuk mendapatkan kasih sayang dari guru. Oh iya, bisa. Jadi kalau kalian belajar dengan tertib, itu menjadi tanggung jawab kalian ketika belajar di sekolah. Nah, diberikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah belajar. Lanjut ya, kita pakai. Di sini ada pengertian dari hak. Tolong dibacakan Mbak Salsa. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan ketika di lingkungan sekolah. Hak tidak dapat diambil atau dihilangkan dari diri seseorang. Jadi, untuk hak sendiri, intinya adalah ketika kalian sudah melakukan kewajiban, kalian itu berhak mendapatkan hak. Nah, hak itu adalah sesuatu hal yang harus kalian dapatkan setelah kalian melakukan kewajiban. Jangan lupa untuk ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Iya, Bu. Untuk contoh hak. Nah, di sini ada contoh hak, yaitu yang pertama mendapatkan nilai bagus. Kalau kalian sudah belajar, kalian sudah memenuhi semua materi pembelajaran, nanti kalian berhak mendapatkan nilai bagus. Kemudian yang kedua ada mendapatkan pengajaran, seperti ibu saat ini mengajar kalian. Ini adalah hak kalian untuk mendapatkan ilmu dari ibu. Bisa dipahami? Bisa. Yang selanjutnya ada mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Ketika di sekolah, guru merupakan orang tua kedua dari kalian setelah di rumah. Ada yang bisa memberikan contoh hak yang lain? Saya, Bu, Ya, Mbak Ica apa? menyampaikan pendapat. Kenapa menyampaikan pendapat menjadi salah satu contoh dari hak? Karena sudah memenuhi kewajiban, Bu. Karena harus didapatkan, Bu. Ya, boleh. Kalau menyampaikan pendapat itu termasuk hak kalian, karena setiap orang itu memiliki hak untuk berpendapat. Selanjutnya ada pengertian dari kewajiban. Bisa tolong dibacakan Mbak Cinda? Nggak kelihatan. Mbak Sandra. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ketika di lingkungan sekolah. Apabila ingin mendapatkan hak, maka kamu harus melakukan kewajiban. Berarti kalau kewajiban pada intinya adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Berarti wajib. Di sini ada contoh dari kewajiban. Yang pertama yaitu memperhatikan penjelasan dari guru. Seperti kalian saat sekarang, memperhatikan penjelasan yang ibu berikan itu termasuk kewajiban. Kemudian menghormati guru. Ketika kalian bertemu dengan guru, apa yang kalian lakukan? Salam. Itu salah satu bentuk dari menghormati guru. Yang ketiga ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi kalau seperti piket termasuk kewajiban. Karena salah satu bentuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Materi sudah selesai. Di sini ibu memiliki LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini nanti kalian menuliskan nama dan juga kelompok di halaman paling depan. Jangan lupa dibaca petunjuk pengerjaannya. Kemudian di halaman yang terakhir ada jawaban, ada soal dan tempat untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan. Baik, Bu. Berapa menit, Bu? Sebentar ya.
Di sini ibu memiliki memberikan waktu selama 4 menit. Apakah cukup? Cukup. Baik, bisa dikerjakan. Ini tambah berapa? Oh iya, ibu lupa, maaf. Untuk pembagian kelompok, di sini kelompok 1, kelompok 2, belakang kelompok 3, dan di belakang kelompok 1 ada kelompok 4. Ibu. Apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Bagaimana? Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Apakah kelompok tidak ada kesulitan? Bagaimana dengan bagaimana, semuanya sudah selesai? Sudah? Sudah semuanya kan ya? Selesai nggak selesai? Cukupkan karena waktunya sudah 4 menit. Baik, Bu. Sudah ya? Ya. Kelompok 1 perwakilan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Boleh? Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Rafikinati Bibita Sari dan saya Sandra. Bisa diperhatikan ya temannya di depan. Dua rekan saya ada Ajeng dan Alfian. Iya, dibaca. Perhatikan permasalahan singkat berikut ini. Di pagi yang cerah, Budi memasang wajah muram saat memasuki ruangan kelas. Ternyata dia hari itu sangat malas untuk melakukan piket karena menurutnya piket seharusnya dilakukan oleh temannya yang membuat kelas menjadi kotor. Sehingga pagi itu dia benar-benar tidak melakukan piket di kelas. Pertanyaan permasalahan. Pada permasalahan di atas, yang dilakukan Budi bukan hal yang benar. Diskusikan bersama kelompok kalian. Budi tidak melaksanakan hak atau kewajiban. Berikan alasannya. Jawaban kelompok kami tidak melaksanakan kewajiban karena piket merupakan kewajiban setiap anggota kelas. Lalu pertanyaan permasalahan selanjutnya yaitu setelah mengerjakan pertanyaan di atas, berikan jawaban yang tepat di bawah ini. Sebutkan hak dan kewajiban yang sudah kalian laksanakan di sekolah ini. Jawaban kami yaitu haknya yaitu mendapatkan nilai bagus, lalu mendapat kelas yang bersih dan mendapat ilmu dari guru. Lalu kewajiban yang sudah kami laksanakan yaitu ada piket, datang tepat waktu dan menghormati guru.
sudah belajar mengenai perbedaan hak dan kewajiban itu apa? Hak adalah Salah satu. Iya, Mbak Rati. kalau hak itu harus didapatkan, kalau kewajiban itu harus dilakukan. Iya, benar. Kalau kewajiban yang sudah kalian lakukan di sekolah itu ngapain? Belajar. Selain itu, benar sekali. Karena kalian sudah belajar mengenai hak dan kewajiban di sekolah hari ini, sekarang disiapkan alat tulisnya, kertasnya, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Sudah, Bu. Sudah disiapkan? Sudah. Bentar ya. Iya, Bu. Benar ya? Iya, Bu. Kesalahan teknis. jadi siswanya tuh menyerahkan ini kenapa dia dibaca aja daripada lama ya apa Karena ada kesalahan teknis dengan kuisisnya, jadi di sini Ibu bacakan, Ibu dikte, kalian nanti cukup ditulis
opsinya saja ya. Jadi A, B, C, D-nya saja. Soal yang pertama, didengarkan dengan baik-baik. Ya Bu. Salah satu contoh kewajiban siswa di sekolah adalah A. Bermain di lapangan saat jam pelajaran. B. Menjaga kebersihan kelas. C. Mendapatkan nilai bagus tanpa belajar. D. Menggunakan telepon guru tanpa izin. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Yang kedua, salah satu contoh hak siswa di sekolah adalah A. Merusak fasilitas sekolah. B. Tidak mengerjakan tugas sekolah. C. Mendapatkan pelajaran dari guru. D. Berbicara kasar kepada teman. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Yang ketiga, di bawah ini fasilitas yang dapat digunakan oleh siswa di sekolah adalah A. Kantin. B. Ruang guru. C. Ruang kepala sekolah. D. Gudang sekolah. Yang keempat, sikap yang menunjukkan penghormatan terhadap perbedaan di sekolah di bawah ini adalah A. Mengejek teman yang berbeda suku. B. Menghargai pendapat teman yang berbeda. C. Mengabaikan teman yang berbeda agama. D. Memilih teman hanya yang sama hobinya. Sudah Bu. Yang kelima, dampak hasil dari belajar yang tekun adalah A. Mendapatkan nilai jelek. B. Tidak memahami pelajaran. C. Dimarahi oleh guru. D. Mendapatkan prestasi yang baik. Sudah Bu. Sudah semuanya? Sudah. Bisa diangkat lembar jawabannya. Oke. Sekarang kita koreksi bersama. Untuk soal yang pertama, jawaban yang benar adalah B, yaitu menjaga kebersihan kelas. Ada yang salah? Betul. Yang kedua, jawabannya adalah C, mendapatkan pelajaran dari guru. Ada yang salah? Betul. Yang ketiga, jawabannya adalah A, yaitu kantin. Apakah ada yang jawabannya salah? Saya Bu salah. Mbak Ica menjawab apa? Aku D Bu. Salah. Oh, iya. Yang keempat, jawabannya adalah B. Ada yang salah? Betul. Yang kelima, jawabannya adalah D. Jadi untuk soal yang dijawab oleh Mbak Ica tadi yang salah di gudang sekolah ya. Iya Bu. Sebenarnya itu juga bisa dipakai oleh siswa, tapi kebanyakan untuk normalnya di kehidupan sehari-hari yang biasa digunakan oleh siswa di sekolah fasilitasnya adalah kantin. Baik. Sudah ya, tenang. Karena sudah melakukan evaluasi, jadi nanti untuk siswa yang nilainya belum mencapai KKTP akan didampingi oleh ibu diberikan soal sebagai nilai tambahan untuk mencapai KKTP, dan yang sudah mencapai KKTP nanti juga akan mendapatkan soal tambahan dari ibu sebagai latihan. Baik Bu. Baik Bu. Karena pembelajaran sudah selesai, untuk kegiatan hari ini kalian memberikan nilai berapa? 100. Dari 1 sampai 5. 5. Oke, terima kasih. Karena hari ini pembelajaran sudah selesai, bab 1 sudah selesai ya. Untuk selanjutnya di hari besok kita akan belajar mengenai kekayaan suku bangsaku. Bisa dipelajari buku LKS-nya. Bu. Karena tadi diawali dengan doa, sekarang diakhiri juga dengan doa. Mas Maksi bisa memimpin doa.